dong UNESCO datang dari rumah ke rumah untuk mendata siapa sih yang udah di atas 18 tahun. Jadi pertanyaannya how to control it from UNESCO. Nah, yang kedua untuk ibu yang dari KPA, tadi dikatakan bahwa kalau baru HIV belum perlu pengobatan. Nanti kalau udah sampai tahap AIDS baru perlu pengobatan. Sementara kita tahu bahwa HIV kan virusnya tuh. Virus nggak mungkin pendiam dong, dia pasti jalan-jalan. Nah, kalau misalkan pada tahap HIV belum ada pengobatan, bukankah itu lebih berisiko untuk sampai ke tahap AIDS? Nah, itu yang pertama. Yang kedua masih untuk ibu, bagaimana untuk memberikan kayak pengetahuan, sharing pengetahuan kepada rekan-rekan yang seperti tadi ibu bilang ada sekitar 42 sekian yang belum pernah dengar HIV ya. Yang ingin saya tanyakan di Papua ini khususnya ya, gimana untuk sharing informasi gitu, karena ketika kita bilang tahu nggak HIV itu gini, itu bisa jadi people itu think bahwa kita tuh jangan-jangan kita juga sudah terkena virus seperti itu. Jadi untuk changing mind itu little bit difficult di Papua sini seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Ini karena pertanyaan. Satu lagi, Bu, bisa? Oh, satu lagi masih. Oke. Satu lagi ya. Iya. Tingkat merah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nama saya Maman Ramadan dari Fakultas Sastra Universitas Negeri Papua. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah berapa persen kemungkinan atau apakah mungkin kalau berbicara tentang bayi yang terinfeksi HIV/AIDS, kemudian pada bayi tabung atau program bayi tabung bisa nggak terinfeksi HIV/AIDS? Because I myself never heard this before, so I would like to ask it. Just it. Thank you. Terima kasih. Iya, baik. Karena pertanyaannya banyak sekali, saya kira mungkin supaya tidak lupa kita jawab dulu ya. Nanti kita akan beralih pada universitas berikutnya. Silakan, Ibu Naf, ada beberapa pertanyaan. Demikian juga dengan Pak Ahmed. Bu Naf dulu. Saya dulu? Oke, baik. Terima kasih. Saudara-saudara, pertanyaannya bagus-bagus. Thanks ya. Dari IPB, kenapa tidak bisa menular melalui nyamuk? Oleh karena ini namanya human immunodeficiency virus. Artinya virus ini hanya bisa hidup dalam tubuh manusia. Begitu dia keluar dari tubuh manusia, dia mati. Jadi dalam tubuh nyamuk, serangga, di udara, dia mati. Apakah HIV kalau diberikan antiretroviral atau pengobatan bisa dia menurun atau negatif? Jawabnya ya. Namun sampai saat ini WHO menentukan syarat. Kita baru boleh kita memberikan itu tentu evidence based ya, sesuai evidence dari seluruh dunia. Mula-mula antiretroviral itu diberikan pada saat seseorang mempunyai CD4. Jadi tolok ukurnya atau indikator dalam darah adalah yang disebut CD4. Itu adalah sel-sel darah. Makin sedikit dia, makin rendah daya tahan tubuh seseorang. Berarti kalau virus HIV, jangan bilang virus HIV AIDS ya, virus HIV. Kalau virus HIV ini merusak daya tahan tubuh, maka kita bisa lihat di darah, sel darah yang bisa diukur dengan CD4 itu akan menurun. Nah, menurut ketentuan WHO, maka kita berikan antiretroviral pada saat mula-mula CD4-nya di bawah 250, sekarang sudah ditingkatkan menjadi kalau sudah sampai 350 sudah harus diberikan antiretroviral. Namun ada beberapa hal di mana misalnya dia belum tahap AIDS, berarti CD4-nya masih tinggi, sudah diberikan antiretroviral misalnya pada ibu hamil. Pada ibu hamil kita berikan antiretroviral pada kehamilan, waktu dia saat hamil. Dan saya sekalian jawab tadi bagaimana sih menularnya dari bayi terinfeksi dari ibu ya. Itu bisa penularan bisa dalam kandungan melalui plasenta ke bayinya ya. Kedua adalah pada saat persalinan, waktu terjadi percampuran darah antara ibu dan bayi. Dan ketiga, bisa terjadi pada waktu menyusui. Kan tadi lihat ya,
bahwa bisa ada dalam air susu ibu. Maka untuk mencegah penularan pada bayi, kita berikan antiretroviral pada saat kehamilan, pada saat ibu masih sehat, kita sudah berikan antiretroviral, itu akan menurunkan jumlah virus dalam darahnya, kemudian sehingga menurunkan risiko penularan ke bayinya. Begitu juga diberikan ARV pada saat persalinan dan waktu menyusui. Karena bagaimanapun air susu ibu masih yang terbaik untuk bayi. Oke, dulu memang pernah masih dikatakan harus diseksio. Sekarang menurut evidence yang baru tidak perlu, kecuali indikasi ibunya membutuhkan, misalnya placenta previa dan sebagainya. Tetapi bila keadaan ibunya cukup baik, maka persalinan normal itu yang tadi paling baik. Ya, tetap diberikan air susu ibu eksklusif selama 6 bulan. Selama itu mulai dari kehamilan, persalinan sampai menyusui itu diberikan antiretroviral kepada ibu. Oke. Nah, apakah ya, jadi itu tentang pengobatan tadi ya. Jadi memang bisa kita berikan. Juga ada yang disebut post exposure prophylaxis, jadi PEP. Misalnya seorang anak perempuan diperkosa dan kita tidak tahu apakah laki-laki itu ada virus HIV, maka kita boleh memberikan antiretroviral untuk mencegah, tapi itu harus dalam waktu 72 jam. Tidak boleh terlalu lama. Kalau dia sudah terlanjur masuk dalam darah virusnya, maka tentu sulit, nggak bisa. Dari Universitas Islam Nasional, sejauh mana info untuk orang tua? Banyak, melalui berbagai media cetak, media elektronik, melalui lokakarya, banyak sekali untuk orang tua. Masalahnya, generasi muda nggak mau dengar orang tua, ya kan? Boro-boro orang tuanya, guru aja nggak didengerin. Nah, di mana orang tua masih dengar, tapi betul saya akui bahwa itu pun masih kurang ya. Masih banyak juga orang tua yang tidak tahu apa itu. Sampai baru-baru ini di Jakarta ada anak, bayangin, ada anak di sekolah ditolak oleh orang tua murid karena bapak dari anak itu ODA. Yang benar aja dong. Ya, karena orang tua yang lain khawatir nanti anaknya bisa menularkan. Anaknya negatif loh. Jadi memang betul, kita masih kurang sekali. Indonesia ini terlalu besar. Bukan hanya mencapai di Papua, tetapi di mana-mana masih perlu. Karena itu kita sekarang pakai elektronik media ini, social media, kita pakai macam-macam macam-macam metode. Tetapi juga seringkali dari mulut ke mulut juga sangat efektif. Kemudian pertanyaannya, pemakaian kondom apakah tidak meningkatkan perilaku seksual berisiko? Enggak lah ya. Sebaliknya, orang yang sudah berperilaku seksual berisiko wajibkan pakai kondom supaya dia jangan ketularan dan menularkan HIV. Kami sudah bagi, coba deh, bentar ya. Kalau misalnya semua kamu ini, ada 1.500 orang. Saya sekarang tunjukkan caranya pakai kondom gimana. Ya. Kemudian saya bagi kamu semua satu pak kondom. Emangnya kamu langsung lari ke tempat pelacuran? Ya enggak lah ya. Kamu hanya yang pergi ke tempat pelacuran paling juga yang memang imannya sudah enggak kuat. Kalau orang kuat imannya, biar ada narkoba, biar ada kondom di depannya, dia tetap tidak berperilaku berisiko. Benar nggak? Jadi jangan dibalik, Mas. Kacau kamu. Dari Papua, apakah bisa dengan imunisasi? Tidak bisa. Jadi sejak tahun 80-an, memang sudah dilakukan berbagai penelitian untuk imunisasi. Bagaimana, apakah bisa? Sampai sekarang belum berhasil. Oleh karena virus ini berbeda dengan virus-virus yang lain, dia cepat sekali mutasi. Misalnya ya, kita sudah temukan virus, kita sudah temukan
antibodinya untuk bisa ini, dia langsung mutasi. Sehingga memang sampai sekarang belum bisa dilakukan imunisasi sebagaimana penyakit-penyakit lain. Tadi saya sudah jawab ya, bayi terinfeksi dari ibunya, jadi seksio tidak perlu lagi. Itu dulu. Kalau dokternya sekarang masih menganjurkan seksio, padahal ibunya sehat dan sudah diberikan antiretroviral sesuai petunjuk sekarang, yaitu diberikan ARV pada saat kehamilan, pada waktu masih hamil, pada waktu persalinan maupun waktu menyusui, sama sekali tidak perlu. Yang terbaik untuk ibu dan anak adalah persalinan normal. Ya, jadi hanya dilakukan seksio kalau memang ada indikasi medis. Kemudian Pak Ahmed UNESCO dari IPB Bu, itu Dari- yang nyamuk. sudah tadi, tidak- saya sudah tidak jawab. bisa. Nyamuk itu dia tidak bisa menular melalui nyamuk, oleh karena ini human. Dia hanya bisa hidup di manusia. Begitu dia keluar dari tubuh manusia, dia mati. Dia masuk dalam tubuh nyamuk, dia mati. Dia masuk dalam udara, mati. Dia masuk di air, dia mati. Jadi nggak bisa menularkan melalui nyamuk. Tadi ini, banyak yang belum tahu di Papua. Saya percaya. Dan juga di banyak daerah lain. Kami sekarang ada jadi program penanggulangan AIDS sudah di 33 provinsi, tetapi baru di 173 kabupaten kota. Bayangin. Dan di Papua, sebenarnya di Papua sudah sangat intensif, sudah beberapa tahun, yaitu melalui radio komunitas, melalui TV lokal, melalui social media, melalui gereja. Kita kerjasama baik dengan gereja-gereja di Papua, juga melalui ini sepak bola, ya, Persipura itu juga banyak. Jadi ada banyak sekali. Bahkan terus terang ya, saya hormat sekali, salut pada Papua, oleh karena dua provinsi, Papua dan Papua Barat, itu sudah masuk dalam kurikulum malah. Provinsi lain belum loh. Ya, jadi saya kagum. Oleh karena justru Papua dan Papua Barat, tanah Papua itu sudah ada keputusan gubernur, sudah ada keputusan kepala dinas pendidikan untuk memasukkan dalam kurikulum. Provinsi lain enggak. Mas Ramadan ya, berapa persen risiko penularan kepada bayi kalau tidak diberikan pengobatan apa-apa? Sekitar 30%. Ya, apakah bayi tabung? Ya enggak lah ya, sebab semua dia kan virusnya Mas ya, itu dia tidak ada dalam spermanya, ya. Jadi virus itu ada dalam cairan sperma, bukan pada spermanya. Kalau bayi tabung itu spermanya itu sudah dibersihkan, kemudian baru dimasukkan ke dalam tubuh ibu yang akan di mana dilakukan kehamilan dengan bayi tabung itu. Jadi sperma sendiri bersih. Oke? Terima kasih. Baik, selanjutnya Pak Ahmed. Terima kasih Ibu. Saya senang ada Ibu Naf samping saya, supaya saya tidak usah balas semua itu ya. Tambahan sedikit untuk yang buat Ibu Naf, dari bayi, dari menular dari ibu ke bayi itu ada program global namanya PMTCT, Preventing Mother to Child Transmission or Preventing Parent Transmission. Itu adalah program yang sangat penting seluruh dunia dan sudah mencapai beberapa negara 100% pencegahan lewat itu. Indonesia masih rendah, jadi ada bergerak yang sempat bagus untuk supaya tidak usah sama sekali ada kemanduran kepada anak bayi. Itu sama sekali kita bisa peran penting di situ. Terus dari sisi orang tua, saya mau curhat sedikit juga. Saya sendiri punya 2 anak yang remaja. Waktu saya ngomong tentang kesehatan reproduksi atau sexual education, anak-anak saya itu rasa tidak nyaman, tidak enak. Malah dia maunya tutup telinga atau jangan ngomong. Jadi tidak rasa enak dengar dari orang tua.
Jadi tadi saya sudah sampaikan bahwa di dunia itu sudah ada teliti, ada research bahwa orang tua sangat senang dari guru-guru untuk sampaikan ke ilmu tentang kesehatan reproduksi atau sex education. Sangat senang karena sendiri tidak mampu dan tidak cocok, tidak mau, tidak berat, kecuali beberapa orang tua yang sanggup. Terus dan juga dari sisi mungkin itu bukan untuk saya, tapi memang kita punya peran pertama program ya. Terima kasih. Jadi itu ya, kita sudah bahas tadi di PowerPoint. Mungkin saya maaf terakhir agak cepat lari karena waktu saya sudah habis. Tapi di PowerPoint itu bisa muncul program-program gitu dari UNESCO Global itu memang punya peran pertama itu dari education sector response. Jadi dari sisi kependidikan kita mau dukung pemerintah untuk punya program semacam curriculum, untuk punya pemudahan atau guideline atau punya textbook atau program yang di luar curriculum extracurricular segala itu yang mana cocok untuk negara itu. Program-programnya seperti ada untuk remaja di sekolah, kita dukung program UKS, kita dukung program PKPR, pelayanan kesehatan peduli remaja dari Depkes, kita dukung program-program dari BKKBN dan dari PKBI seluruh untuk supaya bisa mencapai anak-anak di formal yang sekarang kita duduk atau non-formal di luar formal education dari pihak-pihak yang anak-anak tidak institutionalized. Dan juga kita berharap itu distance course kayak gini yang kita lagi duduk karena sangat penting ini, sangat mahal untuk kita ajak semua orang anak muda dari jauh-jauh ke sini untuk dapat ilmu komprehensif atau kita ajak guru-guru dari sini ke sana. Tapi kalau kita pakai program distance course kayak gini yang sangat kita dukung itu bisa lebih efisien dan itu program-programnya sangat dan yang saya maaf ngomong terakhir bahwa kita punya peran tinggi untuk kaum muda ya. Ada program Youth Lead atau New Generation Leadership Initiative, itu ada course khusus untuk anak hidup berisiko supaya dia bisa ambil punya capacity dan untuk punya kemampuan mandiri untuk jadi najar, jadi guru sendiri dan juga bisa jaga sehat sendiri. Ada program bisa di internet website bisa dapat lebih lanjutnya. Makasih. Ya, selanjutnya sebelum saya beralih pada universitas berikutnya, ini ada dari webinar. Dari pertanyaan-pertanyaan dari chatroom itu dari Stikes Muhammadiyah. Saya kira pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Ibu Naf, yaitu tentang penularan dari ibu ke anak, tidak perlu dibahas lagi. Kemudian ada pertanyaan berikutnya adalah melihat kondisi Papua yang sekarang, mengapa penyebaran HIV itu lebih dominan di sana? Untuk Pak Ahmad sebagai utusan UNESCO, bagaimana menyikapi hal ini? Dan kemudian untuk Ibu Nafsia, bagaimana solusi negara kita ini padahal yang positif itu HIV positif itu obatnya gratis, tapi kok masih banyak saja kasus HIV. Silakan. Jadi terima kasih. Jadi saya mau menyampaikan bahwa tadi ya PMTCT, pencegahan penularan dari orang tua melalui ibu ke bayinya di Indonesia juga ada. Itu yang saya jelaskan tadi ya. Jadi memang masih rendah cakupannya, tetapi bisa kita lakukan. Sekarang mengapa lebih dominan di Papua? Oleh karena Papua penduduknya kecil, satu. Ya. Kedua, komunikasi memang lebih sulit, topografinya sulit. Layanan kesehatan itu masih banyak yang tidak sampai kepada masyarakat yang terpencil. Dan jadi dari survei STBP yang kita lakukan pada tahun 2006, memang diketahui bahwa yang paling berisiko adalah daerah yang sulit terjangkau di daerah pegunungan, maupun beberapa daerah yang sulit terjangkau daerah coast, dari daerah dataran rendah, tetapi sulit terjangkau karena harus naik perahu dan sebagainya. Oleh karena itulah maka lebih banyak dimanfaatkan sekarang komunikasi seperti melalui gereja, melalui radio komunitas sudah tersebar luas, kemudian melalui kurikulum, ya, tetapi juga dengan cara-cara yang lain. Memang bagaimanapun kita harus melihat bahwa sebenarnya perilakunya sama aja lah ya.
Di Papua ataupun di Jakarta sama aja perilakunya, tetapi sarana untuk karena di Jakarta sarananya lebih banyak, mereka bisa mengontrol dirinya, penggunaan kondom dan sebagainya. Seperti kondom misalnya, walaupun kita tahu perilaku berisiko ada di pegunungan, di daerah pegunungan dan sebagainya yang sulit terjangkau, akan tetapi kita tidak bisa berikan pelayanan kondom dan sebagainya di sana, sehingga memang terpulang kepada orang-orang di tanah Papua sendiri. Dan saya harus hormati sekali bahwa ada cukup banyak orang di tanah Papua yang betul berusaha untuk meningkatkan, untuk memberikan informasi maupun merubah perilaku, terutama juga melalui agama ya. Dan juga salah satu disadvantage untuk tanah Papua adalah karena di sana sebagian besar laki-laki tidak disunat. Nah, waktu kami melakukan penelitian di sana, jadi survei lah, bukan penelitian, survei, bahwa sama-sama laki-laki di tanah Papua ya, sama-sama punya banyak pasangan, tetapi prevalensi HIV pada laki-laki yang tidak disunat 5 kali lebih tinggi dari mereka yang disunat. Mengapa? Oleh karena pada saat melakukan hubungan seks, virus itu masuk dalam lipatan glans penis ya, lipatan kulit alat kelamin laki-laki. Jadi memang di dunia juga diketahui bahwa sunat untuk sehat itu juga sangat penting. Dan saya lihat di tanah Papua juga sudah mulai ada gerakan itu, sunat untuk sehat, sehingga dengan demikian kita harap upaya pencegahan secara komprehensif itu bisa dilakukan juga di mana-mana di Indonesia. Oke? Solusi bagaimana meningkatkan, menyelesaikan, pertama kembali pada masyarakat ya. Kalau masyarakat, semua orang menjaga diri untuk tidak berperilaku berisiko, insya Allah tidak akan terjadi penularan lagi. Kedua adalah mereka yang sudah terlanjur berperilaku berisiko melakukan tes HIV untuk mengetahui dirinya sudah terinfeksi atau tidak. Dan kalau memang tahu dirinya terinfeksi, betul berjanji untuk tidak lagi menularkan kepada orang lain. Jadi memang informasi harus diberikan terus. Namun demikian penelitian kami menunjukkan bahwa di kalangan generasi muda, kalaupun pengetahuannya tinggi, tetap perilakunya bisa berisiko. Jadi dia tahu bahwa hubungan seks itu bisa menyebabkan kehamilan misalnya, tetap aja bikin. Atau hubungan seks dengan orang yang mungkin dia baru kenal atau dia tidak kenal begitu baik, bisa menularkan penyakit, tetap dilakukan. Dia tahu bahwa kondom itu bisa mencegah penularan, mengurangi risiko penularan, tetap aja dia nggak mau pakai kondom. Jadi memang terkembali pada masyarakat. Oke? Terima kasih Ibu Naf. Sedikit mau tambahan untuk yang peran UNESCO untuk Papua. Pertama kali memang UNESCO dari sisi kurikulum kita dukung program UNICEF yang lakukan mainstreaming HIV in the education sector. Itu sudah jalan dan kita bantu, dan kita berharap sekolah-sekolah itu punya program-program khusus seperti Papua Barat sudah ada, seperti Papua Barat sudah punya standalone course ya, satu course di kurikulum khusus untuk HIV dan life skill education. Sangat penting karena di life skill education course kita bahas bukan hanya HIV tapi untuk narkoba, untuk merokok, untuk seks, semua lengkap, karena peer pressure-nya, skill yang kamu masih punya perlu itu sama ya, supaya tolak peer pressure untuk lakukan yang hidup berisiko. Terus dari penelitian UNESCO sendiri itu sudah ada data bahwa kalau education for all EFA, kalau seluruh globe ini sudah bisa mencapai 100% education for all untuk SD aja, itu bisa mencegah, prevent ya, 700,000 case HIV baru per tahun.
Jadi safety net, sekolah itu adalah safety net untuk mencegah HIV. Kalau masih di sekolah, dia ada tempat yang dia bisa dapat informasi, bisa belajar seperti ini. Walaupun di SD ya, di Papua sendiri problemnya adalah yang masih di SD kira-kira kalau tidak salah 80 atau 85% anak umur SD di sekolah. Tapi kalau sudah ke SMP itu menurun, cuman 65%. Dan kalau SMA cuman 45%. Berarti banyak setelah SD, kalau kita tidak menyampaikan informasi kayak gini di SD itu lewat, nanti anak-anak sudah di luar sekolah. Tidak bisa beri informasi yang sangat penting. Dan juga anak-anak kamu yang seperti ini, kalau belajar lengkap seperti ini, bisa sangat bantu untuk orang tuanya. Terbalik, orang tua sudah hampir putus untuk ilmu yang baru ya tentang ini. Tapi anak-anak bisa dirubah orang tuanya. Kita berharap itu masa depan. Makasih banyak. Baik, terima kasih. Berikutnya akan kami panggilkan, mohon dipersiapkan Samratulangi, Erlangga, dan Andalas. Kita mulai dari Samratulangi terlebih dahulu. Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Tes, nyana bunyi. Tes. Kami dengar. Tes. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya bertanya bagaimana cara kita mengetahui apakah pasangan kita mengidap HIV/AIDS tanpa menyinggung perasaan pasangan kita. Karena kita ketahui apabila kita langsung menanya pada pasangan kita, takutnya pasangan tersebut akan tersinggung dan tidak mau mengikuti tes tentang HIV. Bagaimana upaya kita sebagai pasangan yang baik? Terima kasih. Pertanyaan praktis, ya. Ada lagi? Ya. Ada lagi? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, kita beralih ke Universitas Erlangga. Silakan, Erlangga. Halo, tes. Halo, tes. Iya, sudah bagus. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini saya tujukan kepada beliau berdua. Yang dimana kita tahu info untuk sex education kan biasanya diberikan kepada masa SMP dan SMA. Yang dimana kita tahu bahwa SMP dan SMA itu kan memiliki suatu keinginan rasa tahuan yang sangat tinggi, ya kan? Apakah dalam hal ini kita tidak berpikiran yang sebaik mungkin, yang dimana akan menanggulangi HIV tersebut. Ya, apakah ini tidak berdampak pada yang menyalahgunakan kondom, yang dimana hubungan seks tersebut pada usia muda kan tidak boleh dilakukan. Ya, intinya kan tidak akan hamil seperti itu. Tapi pada masa muda tersebut belum bisa untuk melakukan hubungan seks, yang dimana apabila mengalami hubungan seks akan berdampak pada umur 20 tahun akan mengalami CR cervix tersebut. Dalam hal ini penyampaian HIV/AIDS pada anak yang masih SMP dan SMA itu seperti apa? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi maksudnya Ade itu sama seperti yang tadi dari Universitas Islam. Jadi program kondom, program pendidikan seks itu Anda takut akan menyebabkan mereka itu melakukan perilaku itu, begitu ya, mendorong remaja melakukan perilaku tersebut. Oke, baik, terima kasih. Andalas, kami panggilkan Andalas. Andalas tersambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Heru Gernandes dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas. Jujur
Saya bukan orang dari IPA, juga belum mengetahui tentang HIV dan AIDS. Saya di sini mau bertanya, apakah ada suatu gejala fisik orang-orang terinfeksi virus HIV